Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video ini kita akan belajar tentang inti atom dan radioaktivitas. Apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Kita akan belajar tentang tiga hal. Yang pertama, inti atom, kemudian radioaktivitas, dan berikutnya adalah reaksi inti. Kita masuk ke materi inti atom. Kita lihat dulu gambar dari suatu atom ya. Jadi atom itu kan tersusun atas bagian-bagian. Ada bagiannya namanya elektron, yang di kulit biasanya bergeraknya, kemudian neutron dan proton. Proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron itu netral. Kalau elektron itu bermuatan negatif. Kita bisa dilihat di sini bahwa di intinya itu ya, jadi di inti atom ini hanya terdiri dari neutron dan proton, sedangkan elektron itu di bagian luarnya. Kita masuk ke materi inti atom. Apa sih yang akan kita pelajari di submateri inti atom ini? Jadi yang pertama kita akan belajar nuklida dan nukleon. Apa sih nuklida itu? Apa sih nukleon itu? Jadi nuklida adalah istilah penamaan dari inti atom ya. Di inti atom berarti di sini ada dua ya, yaitu proton dan neutron. Itulah inti atom. Ini dinamakan dengan nuklida. Jadi nuklida itu tersusun atas proton dan neutron, tidak menyertakan elektron gitu ya. Dan yang berikutnya adalah nukleon. Apa sih nukleon itu? Nukleon adalah penamaan untuk partikel penyusun atom. Jadi misalkan di sini ada dua penyusun inti atom ya. Ini bukan penyusun atom, tapi lebih tepatnya penyusun dari inti atom, penyusun nuklida ya. Jadi nukleon ini adalah partikel penyusunnya. Apa saja penyusunnya? Yaitu ada proton dan ada neutron. Oke, agar lebih paham kita lihat lambang berikut. X ini menunjukkan nama suatu nuklida. Kalau A ini menunjukkan jumlah nukleon, kalau Z itu jumlah proton, kalau jumlah neutron itu dihitung dari A dikurangi Z. Contoh di sini ada Na1123 ini ya. Jadi Na ini adalah nama nuklidanya ya, yaitu natrium. Kemudian 23 ini adalah jumlah nukleonnya. Jadi jumlah nukleon berarti ada 23 yang terdiri dari proton dan neutron. Berapa protonnya? Protonnya ada 11 ya. Kalau neutronnya ada 12 ya, dikurangi gitu. Lanjut. Nah, ini ada nama nuklidanya C ya, karbon. Kemudian protonnya jumlahnya berapa? Ada 6. Kemudian kalau neutronnya berarti 13 kurangi 6 yaitu ada 7 ya. Kemudian nukleonnya ada 13. Terakhir ini nama nuklidanya kalium ya. Kemudian jumlah protonnya 19, jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutronnya 20 ya. 39 Kemudian jumlah nukleonnya ada 39. 19 itu proton, 20 neutron, 39 ini adalah nukleon. Nukleon itu adalah proton dan neutron ya, jumlahnya itu. Kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu energi ikat inti dan defek massa. Jadi kita tahu ya, kita lihat sekarang fokusnya ke inti atomnya saja, tidak ada elektron ya. Kita fokus ke inti atom. Contoh di sini ada nuklida C ya, karbon, protonnya 6. Kemudian nukleonnya total ada 12, berarti di sini ada 6 neutron juga ya. Ini yang warna merah kita simpulkan proton ada 6, yang warna biru ini neutron juga ada 6. Nah, energi pengikat nukleon, jadi ini nih apa namanya, antara proton kemudian neutron itu kan diikat yang namanya energi ikat inti. Kenapa perlu diikat? Karena gini, proton itu kan bermuatan positif. Proton positif, ini juga proton positif gitu ya. Ya proton tadi yang warna merah ya, proton positif. Kalau positif sama positif kan tolak menolak. Nah, agar tidak saling tolak menolak, makanya diikat nih. Inti atomnya diikat, namanya energi ikat inti gitu ya. Nah, terus dari mana energi itu berasal? Dari yang namanya defek massa ya. Jadi selisih massa nuklida dengan jumlah massa nukleon. Apa maksudnya? Kita lihat di tampil berikut. Jadi gini, di sini kan ada
protonnya 6 ya. Terus neutronnya 6 juga. Kita lihat kalau ada 6 proton, kemudian satu proton itu masanya segini nih, 1,0078 SMA. SMA itu satuan massa atom. Berarti ada total masanya proton ada 6 ya, 6 kali ini ya, itu total massa proton. Dan total massa neutron, satu neutron itu masanya 1,0087 SMA. Kalau ada 6 neutron berarti dikalikan ya total masanya nih. Nah, harusnya itu jumlah massa nukleonnya itu ini nih, ini ya, tambah ini kan, jadi ini nih 12,099 SMA. Tapi ternyata massa nuklidanya, massa ininya hanya 12,000. Ada selisih kan di sini? Berapa selisihnya? Yaitu 0,099 SMA. Inilah massa ini nih yang akan dikonversi menjadi energi untuk menjadi pengikat nukleon atau namanya energi ikat inti. Jadi kita ulangi lagi bahwa defek massa adalah selisih massa nuklida. Massa nuklida berarti massa inti atom ya. Nah, ini ya. Dengan jumlah massa nukleon. Jumlah massa nukleon ini dihitung persatuan nih. Misalkan ada 6 proton berarti dikalikan 6. Satunya ini ya, 6 kali ini. Neutron berarti dikalikan 6 juga karena di sini ada 6 neutron. Nah, dijumlahkan ketemu ini nih. Kan ada selisih antara ini nih. Nah, itulah defek massa namanya. Terus bagaimana kita mengkonversi defek massa ini menjadi energi ini? Dengan cara ini. Nah, sebelumnya nih kita menghitung dulu cara menghitung defek massa ya. Jadi kalau dirumuskan itu jadi kayak gini. Jadi delta M ini defek massa, berarti Z itu adalah jumlah proton, MP adalah massa proton ditambah N itu adalah jumlah neutron ya. Mn itu massa neutron dijumlahkan dikurangi massa nuklida ya. Di sini tadi berarti ini nih dijumlahkan dikurangi massa nuklidanya adalah 12 SMA ini gitu ya. Nah, kemudian itu cara menghitung defek massa. Terus bagaimana cara mengkonversinya? Jadi energinya didapat dari massa ini kan, betul. Gimana caranya? Dengan cara ini. Energi ikat itu adalah defek massa dikalikan C kuadrat. Kesetaraan energi massa ini ya. Jadi delta M-nya ini defek massanya udah kita tahu nih dari sini. Kemudian dikalikan CC adalah kecepatan cahaya ya, besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, nanti ketemunya energi ikat ini dalam bentuk satuan joule. Tapi umumnya energi ikat ini selain dengan satuan joule itu bisa digunakan juga satuan yang lain, yaitu mega elektron volt. Bagaimana kalau kita menghitung dalam satuan ini? Jadi kita langsung saja dengan persamaan ini. Jadi energi ikat yang dibutuhkan itu adalah defek massanya dikalikan angka 931,5. Jadi misalkan di sini 0,099 langsung dikalikan saja 931,5 sudah dalam satuan nanti mega elektron volt. Itulah jadi energi ikat itu bisa satuan joule, bisa satuan MeV ya, mega elektron volt. Tapi sering-seringnya pakainya MeV gini. Tuh. Kita masuk ke sub materi berikutnya yaitu isotop dan kestabilan inti. Jadi apa sih isotop itu? Isotop adalah penamaan untuk nuklida yang memiliki jumlah nukleon berbeda. Contoh nih. Jadi ini nuklida protonnya sama nih ya, tapi nukleonnya berbeda. Yang ini 12 total nukleonnya ya. Yang ini adalah 14. Contoh lagi. Ada O di sini. Yang ini nukleonnya 16. Yang ini nukleonnya 17. Nah, apa konsekuensi dari perbedaan ini nih? Nah, jadi nuklida yang memiliki nukleon lebih banyak itu akan memiliki lebih banyak neutron. Kok bisa ya? Coba lihat di sini. Ini C12 sama 6 ya. Yang ini nukleonnya 12, ini 14. Ini neutronnya berapa? Neutronnya 6 ya, selisihnya ini kan. Nah, kalau ini neutronnya berapa? 8 ya. Oh, berarti yang nukleon lebih banyak, maka juga lebih banyak juga neutronnya gitu. Kalau lebih banyak neutron, maka ukurannya juga lebih besar. Kita bisa bayangkan di sini, semakin banyak jumlah nukleonnya, maka ukuran dari inti atomnya semakin besar. Nah, kalau ukuran semakin besar, maka gaya ikatnya ini yang mengikat nukleon ini
juga akan melemah, karena bisa kita bayangkan semakin besar ini, semakin banyak nukleonnya, semakin besar volumenya, maka gaya ikat intinya akan melemah. Kalau gaya ikat intinya melemah, maka akan bisa melepaskan nukleon. Sebagian dari proton atau neutron itu akan melepas dari sini, terlepas. Sehingga kalau terlepas, inti atomnya cenderung tidak stabil. Nah, peristiwa terlepasnya nukleon ini dari suatu inti atom yang tidak stabil dinamakan dengan peluruhan. Contoh soal. Suatu nuklida memiliki lambang ini ya, U92238 dan masanya sekian nih. Jika massa neutronnya ada nih dan massa protonnya ada di sini, maka tentukan defek massa, kemudian energi ikat inti dan energi ikat per nukleon. Jawab. Yang pertama kita nyari dulu defek massa ya, tentunya dengan persamaan ini delta M sama dengan Z, artinya jumlah proton ya, berapa? 92, langsung aja. Nah, Z nya 92, massa protonnya sudah ada sini 1,007825. N itu jumlah neutron, berarti 238 dikurangi 92, yaitu 146 ya. Terus dikalikan massa neutronnya. Massa neutronnya itu ini nih. Nah, dikalikan dikurangi massa nuklidanya, yaitu ini 238, sekian. Nah, dicari ketemunya 1,9342014 satuan massa atom. Oh ya, jadi SMA ini juga kadang disimbolkan dengan huruf U saja ya, artinya satuan massa atom juga. Nah, yang A ketemu nih defek massa nih. Lanjut kita nyari energi ikat inti. Udah, kita dengan persamaan tadi bahwa defek massa dikalikan C kuadrat ya. Ini hasil defek massanya dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 pangkat 2. Jadinya adalah 17,4 kali 10 pangkat 16 joule. Ini satuannya joule. Kalau kita ingin mengonversi menjadi satuan MeV, kita coba aja delta masanya ini, defek masanya dikalikan 931,5. Jadi ketemunya adalah 1801,7 mega elektron volt. Inilah kalau satuannya MeV. Ini kalau satuannya joule. Berikutnya yang C, energi ikat per nukleon. Ya sudah, berarti tinggal energi ikat ini dibagi nukleonnya berapa. Energinya kan ini nih, 1801,7 MeV dibagi total nukleonnya ada berapa? 238 ya. Berarti terdiri dari 92 proton dan 146 neutron. Inilah nukleonnya 238. Bagi ini hasilnya adalah 7,57 mega elektron volt per nukleon. Inilah hasilnya.